lepas lagi. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di masjid yang mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmat dari Allah, menyebabkan saksi baik kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ka'annaha al-hawdu tabyaddu al-wujuh bihi من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم. مولاي صل وسلم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفهم طعم الماء من سقم. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Malam ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah yang pokok pembahasannya adalah tentang batalnya salat apabila kita melakukan hal-hal yang akan disebutkan nanti. Sebagian sudah kita baca, ya 3 daripadanya atau 4 sudah kita baca. Saya ulangi secara umum saja. Tabtulus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala man syaikhul malik rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bil bidarin amin. Wa huwa Syekh Salim Al-Allamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami fi kitabih As-Safinatun Najah
ila an qala tabtulus salatu bi arba'asyrata khaslatan. Batal salat itu dengan 14 masalah. Ya. Walaupun kita tidak hafal, insyaallah kalau kita ngaji Allah kasih kefahaman ketika terjadi pembatalan tersebut, ya. Nah, yang pertama bil hadas. Terjadi waktu kita salat itu hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar jarang terjadi, kalau hadas kecil mungkin, terutama misalnya keluar angin, ya. Nah, itu kalau terjadi kita lagi sholat batal. Terus gimana ya? Wudhu lagi. Wudhu lagi kalau memang jamaahnya masih tetap, kita di masjid misalnya, sembahyang ikut. Adapun kalau Anda jadi imam dan kebetulan batal, jangan bicara keluar belakang. Saudara-saudara makmum saya batal, gantiin saya, nggak usah. Ya, cukup dengan memegang hidung, jalan keluar dari jamaah sholat. Seolah-olah dia sedang keluar mimisan darah banyak yang mengotori masjid, seolah-olah, ya. Itu ulama menyuruh begitu. Paling tidak yang di belakang harus sudah paham, langsung gantikan kedudukannya, ya. Baik. Yang kedua, wa biwugu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, apabila kita lagi sholat kejatuhan najis, misalnya di atas ada ayam, kucing kek, ya, kemudian buang air, kena kepada kita. Kalau itu basah, lebih baik ya kita batalin dulu sholatnya. Kalau memang kering, kita tepis begitu, bukan diangkat begini. Misalnya kita lagi kebetulan begini, kita angkat, batal sholatnya karena bawa najis. Tapi kalau kebetulan ke sini, kita tepis saja, nggak ada bekasnya sama sekali, bismillah, terusin sholatnya. Ya, tapi kalau masih berbekas, lebih baik kita batalkan, kita bersihkan, nggak batal wudu tuh, bersihkan. Ya kalau memang itu najis, kita bersihkan najisnya, sembahyang lagi. Ya, sembahyang lagi, nggak apa-apa. Sholat, sebab wudu nggak batal dengan kena najis. Misalnya Anda lagi wudu, ada orang ngencingin Anda, nggak batal. Tapi sholat tidak boleh bawa najis. Jadi kita mesti cuci dulu, baru sholat. Ya, sebab nggak ada yang membatalkan wudu, kena kencing, kena kotoran, nggak ada. Ya, jelas hadirin? Ada yang nggak jelas Pak Haji? Jadi nggak wudu lagi kalau gitu. Nggak usah, kan nggak ada yang batalin wudu. Yang batalin wudu laki perempuan yang sudah dewasa, nempel kulit, kentut, pingsan, ya, keluar dari kemaluan depan belakang sesuatu, itu yang batalkan wudu. Ada 4 masalah, ya. Kalau terjadi memang yang batalkan wudu lain, kayak tadi kentut atau pipis atau maaf berak, ya, bersentuhan laki dan perempuan, itu membatalkan. Tidur, tidur itu sering kejadian tuh, tidur, ya. Kapan tidur itu? Tidur tuh paling nikmat kalau ngedengerin khutbah imam di hari Jumat, paling enak. Waduh, setan memang ngelus-ngelus kita, ya, tidur tuh. Kalau orangnya gemuk, pas gemuk tertutup, insya Allah nggak apa-apa, asal tidak bergerak. Kalau bergerak lebih baik dia keluar. Tapi kadang-kadang orang nyender atau kentut yang sebelahnya dibiarin aja, dia nggak tahu. Waktu dia duduk itu kentut, kedengeran suaranya, nggak ada yang ngasih tahu, dibiarin aja sholat. Ya, nggak boleh tuh begitu, ya. Kita harus utawaan walal birri wat taqwa, dikasih tahu, ya. Dan kalau kita dikasih tahu jangan marah, jangan terus malah enggak, saya enggak ini, karena nanti tidur, ya. Wudu, tempat wudu lagi sembahyang. Itu kan hal-hal yang lumrah, ya, hal-hal yang lumrah. Kalau di Arab, hadirin, orang lebih di negeri Arab lebih jelek, apa namanya, terab apa bahasa Melayu, ya, ini gitu apa namanya, tahak itu lebih rendah ketimbang kentut. Kentut nggak masalah, tapi kalau Anda tahak di depan, waduh, marah orang. Kalau tahak marah. Kalau di kita kan terbalik, tahak nggak apa-apa, kentut yang jadi ya rame. Kalau di Arab nggak, kan kentut nggak masalah, sehat itu. Tapi kalau tahak di depan orang, waduh, itu dicela sama orang. Ya. Memang juga nggak pantas. Kadang-kadang orang mentang-mentang habis makan di restoran Padang, nggak, itu nggak bagus, ya. Ya itu kurang dalam pergaulan kurang sopan, ya.
Itu pakai jengkol lagi. Ya. Itu kurang sopan ya. Apa tahak dikeras-keraskan tuh kurang baik ya. Nah. Baik. Bukan pembahasan kita di situ, tapi supaya kita paham saja, kalau yang membatalkan wudu baru batal wudunya. Kalau enggak ya. Kemudian yang ketiga, terbuka aurat. Ya. Terbuka aurat ini sama angin barangkali. Ya, sama angin. Kalau sama orang batal tetap, sama anak kita, sama binatang, ya. Ya, karena perbuatan kita batal. Kalau tidak tepat ditutup. Kalau cepat ditutup langsung sekedar subhanallah nggak sampai kita tutup selesai. Tapi kalau sampai kebuka terus lama, ya sudah batal. Ya, nah, terbuka aurat. Oleh karena itu, kalau kebetulan kita sembahyang melawan angin, lagi di Idul Fitri misalnya, atau sembahyang kebetulan kedapat di luar dan angin banyak, ya kita harus hati-hati. Ya. Baik. Jadi hada fima idza tayyara as-sitr. Ini kalau memang terbukanya aurat kita itu karena angin. Fa in tayyara ghairu dharra wa in sutira halan. Kalau diangkat mana kita cok dibuka ya batal. Biarin ditutup dulu. Enggak boleh. Karena itu mudah untuk dihindarkan. Kalau angin siapa yang menghindarin? Enggak bisa. Ya. Nah, itu yang ketiga. Jelas yang ketiga nih yang batalin salat, terbuka aurat ya, jangan terbuka aurat ya. Dan juga kalau kita mau salat, perhatikan kain kita barangkali bolong, barangkali ya. Nanti kalau bolongnya terlalu besar kelihatan di kita saling berbicara gini kelihatan bentuk kulitnya batal. Kalau kecil sekali kayak duit skill, insya Allah satu kuku gini mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau kayak duit 500-an batal ya. Nah, jadi perhatiin dulu tuh kain ya. Nah, jangan sembarangan naruh kain. Kenapa? Kalau memang pakai kamper sih enggak. Kalau enggak pakai kamper, tikus suka makan ini kan tuh. Kecoa, ya. Kalau kebetulan terbukanya besar kan batal. Iya kalau keterbukanya di sini. Kalau kebetulan di belakang, ya lebih dahsyat lagi. Atau terbuka barangkali robek kita kali lagi sholat, ya sudah batalkan dulu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan berucap sengaja. Satu huruf sengaja. Atau dua huruf walaupun tidak dipahami. Ya. Ba misalnya, ba ada madnya dua huruf tuh. Batal tuh. Ya. Berucap yang bukan ada hubungannya dengan sholat batal, nggak boleh ngomong. Tidak boleh berbicara. Kecuali lupa atau orang yang baru masuk Islam. Yang jauh dari ulama mungkin. Ya. Kalau tidak nggak boleh berbicara. Mungkin nggak bijak, mungkin orang yang lagi stres bisa, lagi ribut sama keluarganya bisa tuh, ya, lagi terlalu memendam sesuatu mungkin terbuka di dalam sholat bisa batal, nggak boleh, ya. Tetapi kalau tidak sengaja dimaafkan 6 kalimat, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi untuk menunjukkan itu, ya, Nabi waktu itu Allah lupakan sholatnya, ya. Agusuratis shalah ya Rasulullah amnasita, kata Nabi kullu dzalika lam yakun. Nabi tahu dia enggak lupa. Ya, dikembalikan ke dirinya sendiri. Tapi Allah menginginkan lain supaya ada ilmunya kalau orang lagi sholat lupa. Akhirnya ditambah lagi ada turun hadis sujud sahwi, ya. Yang sholat itu terus enggak disuruh ulang, membuktikan bahwa itu tidak membatalkan sholat kalau memang tidak disengaja. Nah, dalam hal ini karena ada sesuatu. Kalau di situ kan kelihatannya ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, kita tidak diperkenankan sholat kecuali yang ngajak ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ngomong itu jawab. Enggak boleh enggak dijawab. Nabi Muhammad bas. Nabi Adam enggak boleh. Malaikat enggak boleh. Kalau Allah sih bukan kayak dibicarain Allah, kita bukan nabi. Kalau Nabi yang ngomong, kita mesti jawab. Terusin salatnya. Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kata ulama. Kalau Nabi yang ngajak ngomong, kita harus jawab. Tapi nggak mungkin Nabi ngajak ngomong, nggak mungkin. Ya, beliau paling menjaga ini urusan-urusan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang 3 sudah kita baca. Yang 3 ya, 3 apa yang 4? Yang 4 ya.
Nah, yang kelima, wabil muftiri amdan. Dengan yang membatalkan puasa, sholat juga batal. Yang membatalkan puasa banyak tuh. Yang paling orang gampangin makan minum atau kumpul laki dan perempuan. Padahal ada hal-hal yang tidak umum yang membatalkan sholat. Misalnya korek kuping, batal tuh sholat. Puasa. Kalau sholat enggak ya? Nah, tapi siapa yang mengorek kuping lagi sholat, kan enggak pantas benar, ya. Korek kuping di dalam bulan puasa masukkan tuh, itu membatalkan sholat, hati-hati, ya. Atau barangkali ngupil keterlaluan ke dalam, ya, tapi ya, sampai liwat tulang yang biasa di operasi bagi petinju tuh, itu membatalkan sholat. Tapi yang di sini, ya, yang membatalkan puasa tuh murtad. Jelas sholat murtad batal, ya. Head, nifas, makan, minum, gila walaupun sebentar atau pingsan, ya, itu membatalkan puasa. Sholat juga kayak gitu. Yang membatalkan puasa membatalkan sholat, ya. Tapi ada sebagian yang tidak, sama puasa sendiri, sholat juga sendiri. Tapi ini diambil secara umum saja, ya. Ada pertanyaan yang nomor ini dengan yang membukakan puasa? Ada. Baik, kita lanjutkan. Makan udah jelas. Makan itu makan kan sengaja makan, membatalkan sholat. Nggak mungkin dah orang kalau langsung makan begitu saja, jarang terjadi. Yang bisa terjadi termakan yang ada di mulut, itu yang bisa terjadi. Ya, sisa-sisa. Makanya ibaratnya wabil uklil katsiri nasyan, dengan yang termakan apabila banyak. Kalau sedikit sekali dimaafkan, ya, sedikit sekali nggak lepas, ya, nih nggak bisa ketahan, ya, insyaallah mudah-mudahan Allah maafkan. Qala al ukli bid dhammil hamzah al ma'kul, ya, yang sudah dimakan oleh kita. Wabil fathi masdar akala wal murad al awal. Amma tsani fa sayati hukmuh li'annahu min afradil amalil katsir. Sebab kalau makan itu pekerjaan banyak, nggak mungkin sholat, ya. Di dalam sholat nggak mungkin. Kalau puasa kan panjang, dari pagi sampai sore, mungkin orang makan lupa. Tapi kalau sholat kan sebentar. Masa lagi sholat Allahu Akbar udah comrok, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Atau kopi atau apa, sholat dia tahu lagi sholat, ya. Dan orang pun bakal ngingetin dia, kok gimana lagi sholat makan, ya. Baik. Jadi dengan yang termakan yang sudah ada di mulut, ukul namanya, itu yang dimakan yang sudah di mulut. Jadi sholat menjadi batal dengan memakan apa yang termakan yang ada sudah di mulut, yang dimakan itu sisa makanan banyak sekalipun lupa, ya. Wa fi hukmihi al jahil ma'dzur, demikian atau orangnya bodoh, ya. Kalau banyak itu yang dimakan membatalkan sholat. Tapi nggak mungkin kan banyak, kecuali orang yang mungkin nyimpen, makan kuasi disimpan misalnya, ya kan, nggak mungkin, ya. Paling juga mungkin kita habis makan kacang, ya, habis makan daging ada nyelip-nyelip, ya, paling begitu juga itu, ya. Nah, sedikit. Wal farq bainahu wa bainus shaum haitsu la yadurru fihi dzalik minal madhkurin anna sholata dzat af'al mandhumah wal katsir min dzalika yaqta'u nadmaha. Bedanya salat dengan puasa kan enggak apa-apa kalau orang lupa, ya. Kalau salat kalau lupa, kalau banyak tetap batal salatnya. Karena salat itu kan terbatas. Gerakan-gerakannya diketahui. Kalau dia makan lama enggak mungkin. Jadi membatalkan kalau makan itu. Tapi kalau yang termakan itu makgul, ya. Termakan di dalam, sudah ada di dalam mulut. Ya. Jadi misal kita makan kacang, akhirnya ada nih, tapi ini sedikit sekali, ya. Ya, dianggap banyak, walaupun misalnya satu gade kacang hijau tuh dianggap banyak itu sudah, ya. Ini barangkali setitik aja yang dimaafkan itu. Begitu saat kita lagi makan begini, giginya bolong, kan masuknya bisa gede, ya kan, daging lagi. Habis makan burger, gurih. Allahu Akbar. Setan memang luar biasa, diginiin sama setan, tak tak.
Iya betul. Terus lidah dibilangin, kamu gitu itu lidah. Di otak kita digonda sama setan, lidah diginikan, tak gurih, enak, dimakan. Nah, ketika dimakan, sholatnya jadi batal. Ya. Nah, jadi bagaimana tuh banyak sedikit repot dah ya. Pokoknya kalau makan batal aja dah mendingan. Jadi selamat. Ya, jadi selamat. Kali kalau sedikit kayak modal segede wijen, insyaallah mudah-mudahan Allah maafkan. Ada lagi termakan. Nah, termakan nggak apa-apa. Ente mau keluarkan, tadinya mau ke depan malah jadi ke belakang. Ah, itu dimaafkan kalau nggak sengaja sebabnya. Ya. Nah, kalau memang ente mau keluarkan memang terus masuk lagi ya Allah lebih tahu ya. Nah, Allah lebih tahu. Tapi lain halnya dengan yang dimakan. Nah, ya. Nah. Itu yang keberapa? Itu adalah yang ke-6. Yang ke-7 penting kita ketahui ini. Ini banyak terjadi nih. Yang ke-7, 3 gerakan berturut-turut sekalipun lupa. 10 gerakan tidak berturut-turut nggak apa-apa, tapi orang itu kurang ajar. Masa sholat nggak batal, tapi kan nggak benar itu orang kalau begitu, ya kan? Jadi gerakan 3 gerakan berturut-turut, 1. Kalau tangan nih, awas tangan dari kemari sampai di tempatnya 1 dihitung. Walaupun begini kan, misalnya kita gerakan nih, ini kelihatan berapa nih? 2 kan? 1 dari sini kembali 1. Kalau ke sini lagi 1 lagi. Ini begini, gerakan tangan 1 dianggapnya. Kemari kalau begini, set berapa? 2. Kalau gini jadi 3. Hati-hati makanya. Kalau 1 tangan, kalau 2 tangan, orang kadang-kadang Sami Allah liman hamidah. Batal nggak? Batal. 3 gerakan berturut-turut, tuh banyak itu. Jangan tertawa Anda ini banyak orang. Sami Allah liman hamidah begini. 1, ini 1 ke sini, 2 ke sini lagi, 3. Batal. Kenapa? Berturut-turut. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar, masih ketolong karena tidak berturut-turut. Tapi jangan digitukan, kita jangan begitu, ya. Hati-hati itu, ya. Hati-hati. Termasuk ibu-ibu juga sama, harus hati-hati, ya. Ya. Kalau kita selalu berjamaah, imam, posisi kan nggak pakai peci. Ya. Enggak batal. Kalau tidak berturut-turut enggak batal, kan saya bilang. Kalau begini batal nih. Batal. Tapi kalau cuman nambahin kerjaan, itu orang nambahin kerjaan, enggak batal kalau sekali. Kalau 3 kali berturut-turut yang batal. Ini kan sekali, sekali. Ya. Makanya jangan panjang-panjang rambut, atau pakai kopiah, kenapa sih? Ya pakai peci. Kalau nggak pakai peci pakai bondo. Ya kali ente nggak mau pakai peci, ya pakai bondo biar gini, biar gampang. Ya. Maka kenapa? Apa namanya? Kita orang Indonesia ini kan pakai peci hitam itu khas Indonesia kan? Ya, bukan berarti sholat kalau umpamanya kita nggak pakai peci batal, enggak. Ya, tapi sopan kita tuh dinilai oleh Allah. Di dalam hadis diterangkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah memberikan ganjaran kepada sesuatu, segala sesuatu yang baik. Katabal ihsan ala kulli syai. Ente makan bagus, dapat ganjaran. Duduk bagus, dapat ganjaran. Ngomong bagus, dapat ganjaran. Bukankah jadi dosa kalau ngomong yang nggak benar? Iya kan? Jadi hal-hal yang bagus itu dibiasakan. Ya. Sholat biasanya pakai kopiah. Nggak pakai kopiah nggak apa-apa. Tapi orang kalau sholat pakai kopiah, pakai baju yang benar, kan lebih bagus ketimbang yang nggak pakai kopiah. Walaupun yang tidak pakai kopiah sah sholatnya. Ya. Sekarang kalau rambut kemari kan, cari kerjaan kan? Nyari kerjaan itu. Mau duduk. Ya. Kan repot begitu. Ya.
Ah, enggak, nanti belum, nanti datang babnya, ya, nanti babnya. Nah, pada rambut tidak membatalkan, kalau ketutup rambut nggak membatalin, ya, nggak batalin sholat, ya, kecuali kalau yang menutup itu sesuatu. Kalau rambut kan dari dirinya sendiri, ya, sendiri. Baik. Jadi sholat batal juga dengan perbuatan yang banyak, gerakan-gerakan yang banyak, sekalipun dari orang yang lupa atau bohong atau bodoh, ya. Mana dianggap banyak itu 3 kali lebih secara berturut-turut. 1, 2, 3. Ini nggak kembali nih 3 gerakan, ya. Atau 1 ini kaki, 3, ya. Nah, bisa. Baik. Terus jadi nggak harus tiga apa, dari 3 anggota badan, dari 1 anggota badan pun bisa. Misalnya kepala tuh 2, 3, bisa tuh, ya, bisa. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa kalau dia sering-sering begitu tuh, kan ada orang yang suka ada, ya. Kalau yang sakit nggak apa-apa, ya, ini yang pegal gini, nggak boleh dalam sholat, ya, nggak boleh. Makanya terus suka begini nih, terak, ya, itu nggak baik, ya. Rahimahullah, guru saya Galia Waladi, ini wiridnya setan. Ini nih, cetek, dan bisa membahayakan nanti lama-kelamaan tuh ngetrek ini. Katanya enak apanya? Nggak enak, saudara. Ya, nggak ada, itu kebiasaan aja kayak ngerokok, ya, gitu. Ya. Baik. Jadi jangan tuh cetrek-cetrekin atau gerak-gerakan kelebihan, ya. Baik. Kemudian gala bi'udun awqat, lakin yushtaratu an yakuna thaqilan, tapi dengan catatan yang digerakkan 3 kali berturut-turut ini termasuk anggota di badan kita yang berat. Mana contohnya? Tangan, kaki. Enggak apa-apa kalau yang kecil. Pertanyaan nanti datang nih. Yang kecil seperti apa? Jari. Kalau gerakan jari nggak apa-apa, gatal, nggak apa-apa. Itu kalau umpamanya gatalnya bisa dihindari dengan begitu. Tapi ya kalau orang kena merang misalnya, merang bambu, nggak bisa dia kalau gini. Bakalnya yang ekstrim, yang apa, ya, batal nggak tuh? Tidak batal, karena ada sabab. Kalau yang umpamanya penyakit ekstrim, penyakit gatal yang luar biasa, dia tidak bisa, itu dimaafkan oleh agama. Ini agama kan Masya Allah, ya, nggak nyusahin orang. Cuma jangan kita sembarangin, ya, jangan disembarangkan, barangkali begitu ngomongnya, ya, jangan dientengkan, jangan. Agama punya kemudahan, tapi jangan dianggap enteng. Nah, bagi yang nggak mampu, misalnya ibu banyak kutunya, Bu, wah, gugu turut begini, ya insya Allah dimaafkan. Tapi usaha dong, kalau udah tahu banyak kutu, ya, hilangin kutunya. Nggak hilang, botakin rambutnya, ya. Makanya kan ada alat-alat tuh, ya. Jadi kalau tangan sedikit gitu, ya, apalagi mata, kan ada orang, ya, nggak apa-apa. Bibir, kan kita mesti ngomong. Bibir, mata, jari, tapi jangan main-main. Kalau Anda niat main-main, 1 gerakan ini pun membatalkan sholat Anda. Ya, jangan main-main. Nah, ya, jadi lebih dari 3 kali. Kalau yang kecil-kecil insya Allah nggak apa. Apalagi yang sifatnya darurat, itu dimaafkan. Yang sifatnya darurat, baik yang besar, yang kecil anggotanya, dimaafkan kalau sifatnya darurat. Dia nggak bisa kalau nggak digerakkan, ya. Atau ada orang yang punya penyakit kayak Muhammad Ali, apa namanya itu? Parkinson, ya, Alzheimer. Nah, itu kan selalu bergerak. Masa jadi batal? Enggak dong. Bukan di luar kemampuannya dia tuh. Dia bergerak kan selalu badannya. Ya, itu dimaafkan. Tapi kalau Anda sengaja menggerak-gerakkan badan, tidak diperbolehkan, bahkan membatalkan sholat kalau 3 kali berturut-turut. Lihat, nggak langsung kan? 3 kali berturut-turut. Kalau masih 1, 2 dia sadar, udah selesai. Tapi kalau ditigakan, ya batal.
Atau lebih dari 3 kali tapi tidak berturut-turut, nggak apa-apa. Melangkah kan membatalkan, gede gerakannya tuh. Ya kalau 3 kali berturut-turut boleh melangkah, tapi pelan. 1, geser lagi, 2, geser lagi, 3, boleh, nggak apa-apa. Ya, bagi yang tahu ilmunya. Kalau yang nggak tahu ilmunya jangan pakai langkah-langkah dalam sholat. Ya, jangan. Baik, silahkan. Ada pertanyaan di sini? Kalau ini Pak, ini ada ikhtilaf antara ulama. Katanya ada yang begini aja, diam. Ada lagi yang disuruh gerakan. Kenapa? Karena di telunjuk ini ada urat syaraf yang langsung berhubungan dengan kepala kita, dengan hati kita. Jadi dia menguatkan khusyuknya dia. Ini satu di sini, satu Allah. Nah, nggak apa-apa. Tapi jangan main-main. Kalau kita bukan yang mazhabnya begitu, lihat ada orang begitu, oh asyik nih gini, terus dia ikut, batal. Ada kan yang begitu, ada tuh orang. Ya, itu batal yang begitu. Ya, batal. Karena ente ikut-ikutan. Tapi kalau yang memang mazhabnya dia tahu ini ilmunya begitu, nggak apa-apa tuh. Ya. Tapi nggak terlalu kok gini, enggak ya, paling gerakan. Ya, kalau yang tahu ilmunya enggak kok gini enggak. Pelan, 1, 2 gitu. Ya. Kalau yang tidak biasa gitu ikut-ikutan batal main-main berarti. Ya, nggak boleh. Yang keberapa tadi? Yang ke-7 ya. Sekarang yang ke-8. Wal wasbatil fahisyah. Wasbah itu adalah loncat yang keterlaluan. Loncat keterlaluan. Berarti kalau tidak keterlaluan boleh. Ya. Tapi bukan loncat seperti kita di luar salat ya. Misalnya ada kalajengking, ada ular, mungkin juga tempatnya longsor sedikit, kita harus gerak sedikit, itu dimaafkan. Tapi tanpa sebab ente loncat, kayak orang gila dong. Masa lagi sholat loncat, ya? Nah, nggak boleh, ya. Insya Allah kalau ini sih loncat nggak perlu kita bahas, orang bisa tahu dan itu nggak kayak sholat kalau dia loncat nggak ada sabab, ya. Nah, yang ke-9, wadarbatil mufritah, memukul dengan sangat keterlaluan, gerak badannya semua. Kok ada keterlaluan, Bib? Berarti kalau nggak keterlaluan boleh? Iya, boleh kalau nggak keterlaluan. Misal kita lagi sholat, ya, lagi sholat, ada anjing yang mau datang kepada kita, atau ular, atau kalajengking. Kebetulan kita ada di sini ada tongkat, boleh pukul, ya. Tapi jangan seperti kita di luar sholat, ya, nggak gitu, ya. Jadi ada adabnya mukulnya, misalnya, tak, diam, tak lagi, nah, gitu, ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau gerakannya besar, batal sholatnya. Ya, kalau hanya sekedar saja, misalnya kita pegang, kita lagi sholat begini, kebetulan ada ini di sini, ini ular ke sini nih, kita pegang ini, udah dekat, tak, ya, udah lepasin, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat lagi, nggak bisa, ya, nggak bisa. Lebek. Tapi biasanya binatang-binatang tahu ya kalau ada orang sholat, nggak mau nyamperin ya, ya. Nah. Nggak apa-apa, nanti kalau ente udah ada itu bilang sama Habib, ya. Nanti kasih Habib kasih ilmunya. Nah. Ya. Jangan terlalu dibikin-bikin keadaannya ya. Itu kan ini kan iftiradat saja kemungkinan ya. Bisa aja kebanyakan. Seperti itu gitu ya. Pokoknya gini. Ketika kita sholat ada izin kan? Ini menunjukkan betapa agama Islam ini sangat memanjakan penganutnya, enggak menyusahkan. Yang jadi susah itu yang bodoh. Kalau yang ngerti kan ada jalannya. Oh, boleh ya. Memang sholat harus diam aja enggak? Bisa begitu, ada gerak boleh dimaafkan, tapi dengan catatan ada aturannya geraknya, ya, nah, gitu. Baik, jadi memukul dengan keterlaluan nggak boleh,
Ya, kalau sekedar aja boleh. Mana sekedar itu tidak gerak badannya semua. Walaupun keras, tak, tapi tidak hanya tangan aja, pak, misalnya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Baik. Itu yang ke-9. Yang ke-10 waziyadati ruknin fi'liyin amdan. Nambah rukun pekerjaan. Kan salat ada rukun ucapan dan pekerjaan. Ruku pekerjaan, salam gini pekerjaan, ya. Sujud pekerjaan, ya. Ada ucapan Fatihah, tahiyat, salam, itu ucapan. Ini menambah. Allahu Akbar. Udah, ruku. Allahu Akbar. Bukan salat kusuf nih, ya. Bukan salat gerhana. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Mestinya kemana? Mestinya kemana? Habis itu sujud kan? Ini enggak. Allahu Akbar, ruku lagi. Sengaja batal. Kalau enggak sengaja ya nanti sujud sahwi. Ya tidak, udah kita baca tuh, ya. Sebab menambah itu. Tapi kalau sengaja dia tambah ruku 2 kali misalnya, tidak 2 kali, batal salatnya. Jadi ruku, sami Allah liman hamidah, sujud. Jangan pakai ruku lagi, jangan. Ya. Kalau 2 kali jangan diikutin tuh. Ya. Jangan diikuti. Subhanallah. Enggak mau, tinggal. Tegas Islam ini. Ya. Tegas, tinggalin. Yang salah enggak boleh kita ikutin. Orang nyebur sumur. Oh, nyebur sumur. Enak ini kali nyebur sumur. Gua nyebur Ya, mau magul lah. Enggak. Itu nyebur salah. Ya, jangan kita ikuti. Ya. Jadi tidak boleh nambah rukun pekerjaan, ditambah rakaatnya, ditambah sengaja, rukunya ditambah sengaja, tidak diperkenankan, bahkan membatalkan sholat. Bagaimana kalau tidak sengaja kita sujud sahwi dan tinggalkan buru-buru? Misal nih, bangun kita nih, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ya kan? Allahu Akbar, gini lagi, ingat buru-buru terus, jangan diikutin, langsung sujud. Nanti sujud sahwi, jangan diterusin. Begitu kita ingat terus. Bib, anak nggak ingat sama sekali, terus seumur-umur, ya nggak apa-apa, urusannya dengan Allah SWT. Kalau kita nggak ingat nggak apa-apa, ya. Kalau diingatkan, apalagi kalau diingatkan, ya, jangan mangkreng, ya. Masih berapa lama lagi tuh? 15 menit lagi. Hah? Oh, 15 menit, masya Allah. Ya, jadi jangan menambah, ya. Jelas nih, di sini ada yang mau tanya, ya? Bukan ini, itu memang dianjurkan, ya. Ya. Tidak. Nabi bersabda, dalilnya itu bahwa yang paling dekat rahmat Allah kepada seorang, mana hadisnya? Paling dekatnya rahmat Allah kepada seseorang itu ketika dia bersujud. Jadi disunahkan orang di sujud yang terakhir meminta kepada Allah, karena di situ rahmat Allah dekat. Mudah-mudahan yakni lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Nggak apa-apa. Dengan catatan Anda sholat sendiri kalau mau panjang. Anda sholat sendiri. Kalau Anda sholat dengan orang-orang banyak boleh, tapi jangan terlalu panjang, sedikit aja. Misalnya biasa sujud biasa semenit, ente tambah semenit, 2 menit, oke lah, orang yang nggak apa-apa. Tapi kalau kita sedang jadi imam, panjang sampai 5 menit, ya nggak boleh, haram begitu, nggak boleh. Itu kalau ada imam begitu, ente pegangin aja gini, buang banget ini, ya, jadi batal semuanya, ya. Enggak boleh, cuma diingatkan langsung, ya. Jangan gitu, ini Habib main-main ini, enggak, ya. Ini, ya. Jadi kalau ada imam yang bacanya terlalu panjang, jangan dijadiin imam lagi. Kasih tahu, gitu juga jangan dijadiin imam. Boleh dia baca panjang satu sendiri atau makmumnya terhitung. 3 orang ngomong dulu lagi, minta ridhonya dulu. Ini gimana kalau sekarang kita baca dalam sembahyang ini surat Al-Baqarah, setuju nggak? Setuju.
Silakan. 3 orang. Kalau orangnya misal 20 orang nggak pakai atas setuju, nggak boleh. Nggak boleh. Bisa dihitung beberapa orang setuju dengan bacaan panjang Anda, bismillah. Lihat Islam. Lihat demokrasi dalam Islam. Enggak sembarangan orang. Ya? Nah, kalau sembarangan, kalau ente lagi sholat sendiri, Quran baca silahkan, nggak masalah. Nah, ya. Kalau enggak boleh, haram. Ya. Sahabat ada dulu begitu, panjangan. Dikatakan afattanun anta ya fulan, kata Nabi. Apa kau mau bikin fitnah? Padahal sembahyang kan? Nggak boleh. Jadi semua ada caranya. Semua ada aturannya, nggak boleh semena-mena, ya, nggak boleh semena-mena. Mentang-mentang kita apa doa bagus ini terus dipraktekkan di depan orang, nggak. Minta maaf ya, minta maaf nih ya. Kalau Anda jadi imam, doa jangan panjang-panjang. Jadi imam, apalagi maghrib, habis Jumat, waduh, doa panjang 5 menit. Ini orang ada yang lapar, yang buka kamar mandi, jangan, sedang-sedang aja. Di dalam lagu ada sedang-sedang aja kan? Sedang-sedang aja, jangan panjang-panjang. 2-3 menit cukup. Ini enggak panjang sampai orang doa ini. Kapan mau habisan di doa? Jadi bukan amin. Buru-buru bukan amin. Jangan. Betul apa tidak? Nah, jangan panjang-panjang. Mau show Anda bisa berdoa banyak, enggak usah. Doa itu sudah karena panjang, tidak, kalau Anda khusyuk minta kepada Allah yang dimintanya itu bagus, insya Allah diijabah oleh Allah, apalagi dalam keadaan jamaah. Jangan panjang-panjang, senang aja. Ya, nah, begitu. Itu aturan ulama, ya bagus. Orang juga senang. Coba di masjid imamnya panjang-panjang, kosong tuh masjid. Nggak ada yang datang, nggak ada mau. Ya, jadi kita mesti juga begitu. Ya, nggak usah panjang-panjang. Ya. Nah. Kategori surat panjang itu kembali kepada masalah makanan yang ilit. Saya pernah dengar kalau memang dia nikmati makanan yang begitu, dia bisa batalkan sholat. Ya. Apakah makanan lainnya itu diambil dari juga diambil? Nggak usah diambil. Tidak perlu pakai tangan. Kalau bisa, nggak usah pakai tangan. Kan lidah kita kan itu ada otomatis ya, bisa ke kanan kiri ya, ambil terus gini buka kantong pelan-pelan atau taruh di sini boleh ya, boleh. Kalau memang kebetulan di tempat kita sebelahnya bukan masjid boleh, tapi pelan-pelan, jangan nggak bisa juga ya, nggak boleh juga itu ya, nggak boleh. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Kan kita lagi sholat, ya itu nggak bisa batalin sholat kalau seperti itu. Boleh Pak, ya boleh. Sekalipun dengan tangan asal dengan tidak tiga kali gerakan, boleh. Tapi kan nggak mungkin ya, mau ngorek-ngorek itu nggak, ya. Nggak mungkin. Jadi keluarkan pelan-pelan dengan dimasukin di sini biasanya. Atau sapu tangan, pakai sapu tangan, ambil pelan-pelan, ngambilnya juga ambil satu kali, jangan 3 kali berturut-turut. Angkat, taruh lagi. Apa-apa, boleh. Karena ada makanan untuk batal, nikmati makanan yang ada di gigi gitu. Iya, masalahnya bukan soal menikmati, memakan yang tadinya ada sudah makanan yang sudah termakan, dimakan lagi sama dia, itu masalahnya. Dinikmatin atau tidak dinikmatin nggak jadi masalah. Kalau sampai masuk, misalnya dibiarkan saja, tapi pasti dinikmatin dong. Kalau dia misalnya makan kuaci, ini berasa ditelan lagi, kan berarti dinikmatin oleh dia. Ya. Tapi masalahnya bukan nikmat dan tidak dinikmatin, masuknya makanan itu ke dalam rongga kita dengan sengaja itu membatalkan sholat. Karena sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Makanya takbirnya namanya takbiratul. Kenapa sebut takbiratul ihram? Yang tadinya halal jadi haram. Makan, minum, ngomong kan boleh. Makan boleh, minum boleh, tapi ketika sholat stop dulu. Ya. Lebih baik keluarin. Kalau tidak keluarin nggak apa-apa. Kalau memang tidak keluarin, kita misalnya tidak keluar, misalnya nggak bisa, ya sudah. Asal jangan dirasakan, jangan ditelan. Udah mau bilang apa? Ya keluarin. Pokoknya kalau kita bisa keluarin. Kalau kita bisa keluarkan, kalau nggak bisa keluarin, mau gimana? Batalin sholatnya? Nggak disuruh batalin. Nah. Sebentar. Untuk menghindari hal tersebut, makanya orang disuruh mubalaghah kumur kalau bukan bulan puasa. Kalau kumur suruh agak bagus, kocok ya, banyak. Kecuali bulan puasa, ada yang sampai
begitu kan. Supaya apa? Supaya nggak terjadi yang begitu. Kalau dia umurnya mubalagh, oh yang sangat, kan nggak ada itu. Ya. Ya. Kalau doa dalam sujud, Kalau apa? ya, doa dalam sujud. Ya. Baca diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Tapi harus bahasa Arab. Awas. Ibu jangan kesel sama suami, minta sama Allah sambil sujud bahasa Indonesia batal. Batal, Bu, nggak boleh. Berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa yang lain selain Arab nggak boleh. Harus doanya bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab, ya kayak tadi di dalam hati. Nggak apa-apa kalau dalam hati sih. Dalam hati nggak masalah. Ya, tapi nggak nikmat kalau nggak dalam hati itu. Ya, bukan doa namanya. Ya, itu apa khawatir ya di dalam hati. Kita juga bisa begini kan, bisa nih ngomong dalam hati. Ya, bisa. Nah, tapi kalau berdoa itu diucapkan. Ya, ini astajib lahu diucapkan. Ya. Walaupun Allah tahu ya, yang kita di dalam hati kan di luar hati Allah tahu semua. Ya. Selanjutnya yang ke-11. Wa taqaddum ala imamih bi ruknaini fi'liyaini wa takhalluf bihima bi ghairi udhur. Coba lihat. Mendahului imam atau mengakhirkan imam dengan 2 rukun sengaja tanpa ada uzur. Apa uzurnya nanti? Mana yang lebih jelek, mendahului atau mengakhirkan? Mendahului lebih jelek. Kan imam kepala jangan diduluin dong. Ya, misalnya kereta api gini terbalik tuh kereta api. Ya. Depan, ya imam. Haknya di depan. Jangan kita mendahului. Ya. Imam belum ruku. Ya, imam baru ruku, naik. Itu harus bisa membatalkan sholat tuh kalau sengaja. Kalau dia lupa misalnya alabas, atau misalnya dia terlambat 2 rukun karena dia bacaannya lambat, oke. Tapi saya akan kasih jalan dulu bagi orang-orang yang bacaannya lambat, imamnya cepat, buru-buru langsung baca Fatihah supaya bisa jadi bareng rukunya gitu. Kalau imam lagi baca Fatihah, ente ikut di belakang, nggak apa-apa. Misalnya imam bismillahirrahmanirrahim, ikutin kita bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bacaannya lambat, jadi selesai imam misalnya selesai baca surat, kita sudah bisa ikut, sudah selesai Fatihah kita. Karena harus baca. Kalau kita tidak masbuk, harus membaca Fatihah. Nggak boleh enggak. Harus baca Fatihah semuanya dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, wajib. Kalau sama-sama Allahu Akbarnya sama-sama harus baca. Yang boleh itu kalau dia terlambat, imam yang nanggung. Kalau kita yang sama-sama mesti baca itu Fatihah. Ya, mesti baca. Itu kan ada orang yang cepat bacaannya, ada yang lambat. Nah, bagi yang lambat bacaannya langsung ikut di belakang imam. Supaya selamat, ya. Kita lihat sekarang bentuknya bagaimana tuh kalau apa namanya terlambat itu, ya. Salat itu menjadi batal dengan mendahulinya makmum imamnya 2 rukun berturut-turut. Yang tawil ya, yang panjang. Ya, atau sebaliknya mengakhirkan diri 2 rukun berturut-turut tanpa ada uzur, tanpa ada alasan. Contoh mendahului imam 2 rukun berturut-turut. An yahwi alis sujud wal imamu qaimun lil qiraah masalan. Imam masih baca Fatihah. Makmum ruku, imam masih Fatihah 1. Makmum qiyam 2 tuh, ya. Iktidalnya nggak begitu sujud dia imam yarka goblahu, ya. Itu sudah 2 tuh, ya. Jadi imam baca, dia ruku, dia iktidal, terus mau sujud lagi, itu menduli 2 rukun berturut-turut. Jangan sampai begitu tuh. Nggak bukan makmum lagi kalau begitu. Gimana jadi imam? Ya. Iya imam dong dia gitu, ya. Atau contohnya lagi nih. Itu yang langsung 2 ya, ruku, iktidal, 2 kan? Baik. Au yarka'a qablahu. Imam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Ruku dia. Falamma arada ayyarka, imam mau ruku, malahan dia naik. Sami Allah liman hamidah. Imam mau ruku, dia sami Allah liman hamidah. Ya? Falamma rafa'a falamma arada an yarka'a rafa'a, falamma arada an yarfa'a sajada. Contoh lagi. Imam berdiri. Sudah mau ruku, dia ruku duluan. Imam ruku, dia berdiri.
I'tidal. Imam i'tidal dia sujud. Sama juga tuh. Ya. Kalau tadi langsung imam berdiri, dia ruku, i'tidal, sujud. Udah. Ini enggak. Imam belum ruku, dia ruku. Begitu imam ruku dia naik. Begitu imam naik dia ruku, dia sujud. Itu juga dua rukun berturut-turut membatalkan salat. Jangan. Bagaimana selamatnya? Ikuti imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah, Sami Allah. Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Selamat kita. Ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya, untuk diikuti, bukan untuk didahului, bukan. Hah? Biasanya pekerjaan itu antara i'tidal dengan sujud. Hah? Antara apa? Sujud? Enggak, sujud enggak. Kalau kita sujud kan imam ada yang gerakannya lambat. Ya. Imam kan ada yang begini, misalnya imamnya lagi kurang sehat pinggangnya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa masyid min syai'in ba'du. Allah. Makmum nurut. Itu tidak mendahului. Nuhud, diam atau bangun, imamnya lada lambat, makmum serak lambat, enggak mendahului. Tapi lebih baik kalau sudah tahu imamnya begitu, kita perlambat saja demi menghormati imam. Demi menghormati imam. Itu tidak termasuk mendahului. Jadi imam mau sujud. Kan imam orang yang sujud macam-macam. Kalau yang seger, Allah langsung sujud kan. Ada imam Allah. Nah, kita duluan, enggak apa-apa. Tidak termasuk mendahului itu. Tapi jangan dijadiin imam yang begitu. Ya, kenapa? Ngerepotin orang. Ya. Kenapa? Enggak bakal sabar. Makmum tidak bakal sabar, sama juga bel juga nggak sabar, suruh berhenti saya. Belum nih, masih lama. Ya, bel aja nggak sabar tuh lama-lama, ya. Jadi jangan jadi imam. Jadi gini kan Habib sering ngomong, ya. Ini di kitab nggak ada, tapi secara perasaan dong kita pakai. Kalau memang anda sudah dalam keadaan uzur, susah gerakannya, ada yang lebih bisa, lebih bagus, majukan yang ini. Ya, jangan apa namanya? Tempat nggak bisa, mesti saya yang jadi imam. Jangan, luaskan itu, masya Allah, ya itu bagus, ya meluaskan itu bagus, ya besar hatinya, itu hati orang mukmin begitu besar, ya. Jangan merasa terhina, merasa inlah, tidak apa-apa, ya. Saya ini kurang sehat nih, silakan antumnya, nggak apa-apa, itu bukan jelek, itu bagus, ya bagus. Ya. Baik, barusan sudah berapa tuh? 11 ya. Jadi jangan mendahului, jangan mengakhirkan diri, jangan juga ya. Mengakhirkan ya contohnya begitu. Imam ruku, ente diam baca Fatihah, nggak ada sebab, padahal bisa ikut, nggak ada. Ya, disengajain dibaca lama-lama. Imam i'tidal masih tetap, imam sujud masih tetap. Nah, itu dua rukun berturut-turut. Kecuali kalau Anda memang bacaannya sekali memang dari asli dari dirinya bacaannya lambat, nggak apa-apa tuh. Ditunggu sampai sujud. Kalau sujud masih ente nggak bisa juga, belum selesai juga Fatihahnya, dua pilihannya. Imma misah diri dari imam, atau ente langsung ikut ruku, jadi jangan ketinggalan lebih dari dua. Ya, bagi yang lambat terlalu lambat, ditunggu sampai sujud. Kalau sampai bangun dari sujud dia masih belum, batal sholatnya kalau dia ada mau. Dua pilihannya. Imma dia niat mufaraqah sama imam, nggak jadi ikut imam, atau dia buru-buru ruku. Ya, kalau memang belum bacaannya, ya nanti ditambah 1 rakaat. Ya, nanti ditambah 1 rakaat. Jadi repot juga. Ya, nah yang begitu jangan baca doa iftitah deh kalau makmum. Yang bacaannya terlalu lambat, jangan usah ada baca doa iftitah. Doa iftitah sunnah. Fatihah adalah wajib, baca Fatihah dan ikuti terlep buru-buru imam. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita. Selamat dah. Yaitu kalau dalam sembahyang jahriyah, kalau bukan jahriyah kan nggak bisa. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam hal ini. Amin ya. Selanjutnya niat mutusin sholat. Kalau si fulan datang, gua mau batalin sholat, batal sholatnya. Nggak boleh sholat begitu. Kalau haji fulan datang,
batalin sholat. Kalau si fulan datang yang mau ngasih duit, batalin sholat, batal sholat. Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh di apa namanya? Di mau niat memutuskan sholat. Nggak boleh. Misalnya batalin jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Nah, atau itu tadi niat batalin langsung atau digantungkan. Tadi maaf tuh, beda ya. Ini niat memang mau mutusin sholat. Satu lagi enggak gitu tadi. Kalau si fulan datang, saya mau batalin sholat. Kalau hujan, saya mau batalin sholat. Kalau ini, itu nggak boleh. Jadi batal sholatnya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh ditalikan, nggak boleh digantungkan tuh sholat kepada sesuatu. Dihubungkan, ya. Kemudian yang terakhir ragu-ragu, nggak boleh juga. Niat putusin sholat nggak boleh. Menalikan pembatalan sholat dengan sesuatu nggak boleh. Yang terakhir kayak tadi saya bilang, ragu-ragu, batalin jangan ya, batal, nggak boleh, ya, nggak boleh. Iya kan ada gitu nggak ada, batalin jangan, batal, nggak boleh. Harus satu niat, nggak boleh putus. Nah itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang mungkin Anda ingat tuh ya makan, mungkin ya gerakan terlaluan, itu mungkin gampang diingat ya. Ada pertanyaan Bang Ali sebelum nanti kita tutup sedikit. Tadi yang bacaan surah itu batasnya kalau surah di dalam juz amma apa termasuk panjang atau pendek? Sedang. Ada yang sedang. Kalau juz amma termasuknya sedang, tidak termasuk panjang. Kalau di atas tabarok tuh ke sana, itu termasuk ada panjang-panjang. Ya. Cuma alangkah baiknya memang ada bacaan sholat itu dalam Habibullah Haddad ada aturan bacaan sholat atau Anda baca sendiri. Kalau maghrib jangan yang banyak-banyak dah. Kalau maghrib ya kuliah, kulhu, idaja yang pendek-pendek. Isya boleh panjangkan dikit. Wadduha, lam yakun, ya subuh apalagi lebih bisa lagi apa hal ataka ya suratul Jum'ah, suratul Munafikin bisa lebih panjang lagi kalau subuh. Ya. Tapi itu sudah termasuk surat yang panjang tidak. Tahu ente surat yang panjang apa? Al-Baqarah. Ana yakin kalau ente sembahyang Al-Baqarah pasti makmum ente nggak ada. Berhenti semua tuh makmum. Ya. Tapi Nabi itu kadang-kadang sembahyang satu Quran ya. Nah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Sholat HP kita bunyi mulu gimana? HP kita bunyi melulu banting. Jamaah. Ya gini, maaf ya. Gini kan kadang-kadang lupa, kalau lupa oke lah, Anda juga suka lupa. Usahakan sebelum sholat HP-nya dimatikan atau di silent kan bisa. Bisa ya. Kalau memang bunyi terus, ente bisa matikan boleh, tapi jangan. Ya jangan ambil atau dipegang ini tekan bisa tahu gitu. Yang paling bagus makanya kalau Anda sudah tenang baru sholat. Faidat ma'anamtum fa'aqimus sholat. Ya, kalau sudah tenang, bagus semuanya, baru dirikan sholat. Jadi bawa HP, matikan dulu HP-nya, atau di silent dulu, kan bisa. Jadi nggak begitu. Satu kali oke lah, nggak usah dua kali, karena ada jalannya kok. Ya gitu, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang dibaca ini bermanfaat buat saya dan saudara-saudara, menambah wawasan kita dalam beribadah, supaya ibadah kita lebih bagus lagi dan diterima nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada beberapa saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Ya, kita doakan Allah yashfi akhina. Wa kullu man yusab bi marad minal muslimin wal muslimat fi buyutihim muslimat syafa'at an Allah yashfi shifa'atan al ajil shifaan la yughdina wa ayyum alaman wa la ilala. Ya Allah ya Karim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.